Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita bertemu dengan Ustadz dalam mata pelajaran akidah dan akhlak. Ya, sebelumnya bagaimana kabar-kabar antum semua hari ini? Mudah-mudahan antum semua dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ta'aruf. Nah, Rasulullah mengajarkan kepada umatnya, kepada kita semua, ketika kita bertemu dengan sesama muslim, saudara muslim, minimal kita menanyakan nama, asal, seperti itu. Karena satu muslim dan muslim yang lain adalah bersaudara. Ya, seperti itu ya. Baik, anak-anakku yang disayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, perkenalkan ya. Nama Ustadz yang akan menemani antum semua 1 tahun ke depan dalam mata pelajaran akidah akhlak, seperti itu. Baik, kita kembali. Nama Ustadz adalah Imam Yuda Permana. Ya, mungkin di antara antum ada yang sudah kenal ataupun belum kenal. Mungkin di antara antum ada yang namanya sama, seperti itu. Ala kulli hal, ini bukan suatu kebetulan. Ini merupakan qadar Allah, takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, tempat tanggal lahir Ustadz lahir di Kuningan, Jawa Barat. Tepatnya 11 Juni tahun 1984. Ya, berarti masih muda ya Ustadz ya. 17 tahun plus lah, plusnya banyak, seperti itu. Oke. Nah, amanah Ustadz di Pondok Pesantren Khotimah diamanahi sebagai kepala urusan pengasuhan Pondok Pesantren Husnul Khotimah 2 Kuningan ini. Ya. Nanti untuk selanjutnya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di pondok pesantren, seperti itu. Nah, anak-anakku yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, mungkin antum semua sudah belajar ketika di sekolah dulu berkaitan dengan akidah dan akhlak, seperti itu. Nah, namun di tingkat sanawiyah itu kita akan lebih terperinci lagi pembahasan akidah akhlaknya. Kalau dulu kan masih global dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Di situ ada akidah akhlak, di situ ada hadis, di situ ada fikih, ada sejarah dan sebagainya. Tapi ketika antum naik ke tingkat yang lebih tinggi, itu akan lebih terperinci dan akan lebih fokus, seperti itu. Apa sih bahasan mata pelajaran akidah akhlak di kelas 7 ini? Boleh kita sama-sama menyaksikan. Bahasannya di kelas 7 ini di bab pertama
kita akan sama-sama membahas berkaitan dengan pertama, pengertian akidah Islam. Yang kedua, nilai-nilai akidah Islam. Yang ketiga, dasar-dasar hukum akidah Islam. Yang keempat, tujuan mempelajari akidah Islam. Selanjutnya, ruang lingkup pembahasan akidah Islam. Kemudian hubungan iman, Islam, dan ihsan. Serta yang terakhir, perilaku mengamalkan akidah Islam. Kan tetapi, pada pertemuan kali ini, kita dibatasi dalam submateri pengertian akidah Islam, nilai-nilai akidah Islam, dan dasar-dasar hukum akidah Islam. Nanti bahasan selanjutnya, di pertemuan selanjutnya, kita akan melanjutkan masih bahasan dalam bab 1 seperti itu. Mudah-mudahan antum semua tetap menyimak ya, tetap semangat walaupun belum berjumpa kita, walaupun bertatap muka kita. Tapi mudah-mudahan hati kita senantiasa terpaut dalam kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sampai sini ada yang ditanyakan anak-anakku? Oh ya, saya yakin antum sudah memahaminya. Seperti itu. Amin ya Rabbal alamin. Baik, kita masuk ke bahasan ya. Coba sama-sama kita melihat kepada materi yang sudah berada di depan kita semua. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian akidah Islam. Secara global, akidah merupakan unsur ya yang paling utama dalam Islam. Segala hal yang berkaitan dengan kepercayaan, keimanan, dan keyakinan seorang muslim. Dan akidah merupakan aspek yang harus dimiliki terlebih dahulu sebelum yang lainnya. Atau kalau kita gambarkan, ketika ingin membuat suatu bangunan, kita harus memiliki pondasi dasar yang kokoh supaya bangunan itu akan menjulang tinggi dengan kokoh karena dasarnya kokoh. Begitu juga dengan akidah. Ketika akidah kokoh, maka pilar-pilar yang lain, pilar-pilar penyangganya akan kokoh. Dalam Al-Quran, akidah disebut juga dengan istilah iman. Apa istilahnya? Iman. Ya, seperti itu. Sekarang kita lebih terperinci lagi nih bahasannya. Akidah, kata akidah berasal dari kata akodaya kidu yang mempunyai arti ikatan, menyimpulkan, atau mengadakan perjanjian. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan berkaitan dengan perjanjian ini, berkaitan dengan ikatan ini di surah Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu, penuhilah perjanjian itu. Berarti konsekuensinya adalah ketika kita sudah meyakini bahwasanya Allah adalah Tuhan kita, maka kita sudah mengadakan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembahnya, tidak ada sekutu baginya, seperti itu. Sehingga kata akidah menurut bahasa memiliki arti kepercayaan atau keyakinan. Sedangkan pengertian akidah menurut istilah adalah beberapa perkara atau urusan
yang wajib diyakini kebenarannya oleh hati, yang mendatangkan ketentraman jiwa, menjadi keyakinan dan tidak tercampur dengan sedikit pun keraguan-raguan di dalamnya. Jadi kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwasanya akidah Islam merupakan akidah yang paling benar di sisi Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Nah, mudah-mudahan antum semua sekarang mulai memahami ya apa itu pelajaran akidah, apa itu akidah Islam. Nah, anak-anakku, mudah-mudahan antum masih konsentrasi ya. Sekarang kita masuk ke dalam nilai-nilai akidah Islam. Setiap perilaku baik memiliki nilai yang baik tentunya. Contohnya, ketika seorang melakukan kebaikan, maka akan dinilai baik. Karena penilaian baik dapat dirasakan oleh orang lain. Akan tetapi, penilaian yang terbaik adalah penilaian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena penilaian Allah adalah penilaian yang paripurna, penilaian yang tiada batasnya, berbeda dengan kita sebagai manusia. Kita hanya melihat teman kita ataupun tetangga kita itu dari hal yang zahir, yang kelihatan oleh mata kita. Tetapi penilaian batin itu hanya Allah yang maha mengetahui, seperti itu. Nah, dampak dari nilai akidah Islam ya, itu ada beberapa contohnya. Antara lain, yang pertama, ketika seorang sudah meyakini akan ajaran Islam, akan akidah Islam, maka ia akan memperoleh ketentraman jiwa. Karena telah mengamalkan dan meyakini akidah yang benar. Seperti itu. Kemudian yang kedua, ketika beribadah, dia memiliki pendirian yang teguh. Jadi ibadahnya difokuskan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak tercampur dengan keraguan-raguan. Karena tugas kita di muka bumi ini salah satunya adalah menjadi hamba Allah yang senantiasa mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Kemudian selanjutnya, cermin dari nilai-nilai akidah Islam adalah tidak mudah terpengaruh oleh keburukan. Nah, ini yang paling termasuk hal yang penting. Dan ini yang paling sering terjadi. Ketika kita bergaul dengan teman kita, contohlah teman kita membawa pengaruh yang baik, maka kita akan mengikuti pengaruh tersebut. Akan tetapi yang luar biasa adalah ketika teman kita mengajak kita untuk melakukan perbuatan yang buruk, maka kita menolaknya. Ini yang luar biasa, yang sangat luar biasa. Berarti ketika ada ajakan pada keburukan dan kita respon kita menolaknya, ini memiliki salah satu ciri memiliki nilai-nilai akidah Islam yang benar, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah ciri dari nilai-nilai akidah Islam adalah santun dalam bersikap dan bertutur kata. Jadi tidak pernah menyakiti temannya, menyakiti keluarganya,
dari tutur kata dan sikap kesehariannya. Contohlah, kalau boleh dibilang idealnya, kita harus mencontoh Rasulullah SAW. Bagaimana akhlak beliau itu diibaratkan, bahkan ketika ditanya istrinya, akhlak Rasulullah seperti apa sih? Istrinya yang bernama Aisyah menjawab, sesungguhnya akhlak Rasulullah adalah akhlak Al-Quran. Seperti itu. Begitu mulianya akhlak Rasulullah SAW. Itulah cerminan yang memiliki nilai-nilai akidah Islam yang bersih. Nah, kemudian nilai akidah yang selanjutnya adalah, nah ini yang mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Kelak akan masuk surga, ya. Tapi ada syaratnya, memiliki keyakinan, memiliki akidah Islam yang bersih, tidak tercampur dengan kesyirikan tentunya. Nah, gimana sampai dengan ini materi ini, apakah ada pertanyaan? Boleh ya, nanti kalau bertanya silahkan dicatat saja, boleh ditanyakan Bu Ustaz. Nah, selanjutnya dasar-dasar hukum akidah Islam. Ada yang tahu dasar-dasar hukum akidah Islam itu apa? Oke, ya. Ustaz yakin antum anak-anak yang soleh, yang cerdas, pasti sudah tahu jawabannya. Yang pertama, dasar-dasar hukum akidah Islam adalah Al-Quran. Al-Quran. Oke, coba kita perhatikan. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan perantara malaikat Jibril untuk disampaikan kepada umatnya. Di dalam kitab suci Al-Quran diterangkan bahwasanya akidah Islam sebagai petunjuk hidup manusia di dunia dan di akhirat, dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bahkan hal ini ditegaskan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 2 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya dan petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi, cerminan kita memiliki akidah yang bersih, yang lurus, senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk panduan hidup kita di dunia ini. Coba kita lihat tafsir ringkasnya. Al-Quran ini adalah kitab yang agung, yang tidak ada keraguan bahwasannya ia datang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak benar bila ada seseorang yang ragu terhadapnya, karena begitu jelasnya Al-Quran ini, di mana orang-orang yang bertakwa dapat mengambil manfaat dengannya berupa ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Dan mereka ini adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena orang-orang ini paham apa yang berada di dalam Al-Quran. Kemudian sumber hukum yang kedua apa coba? Oh ya, betul. Sumber hukum yang kedua adalah Al-Hadits. Al-Hadits. Hadis disebut juga adalah As-Sunnah. Apa sih itu? Hadis adalah perkataan, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari baginda Nabi Muhammad SAW
alaihi wasallam yang dijadikan landasan syariat Islam. Dan hadis merupakan sumber hukum Islam setelah Al-Quran. Dalam hal ini, kedudukan hadis merupakan sumber hukum yang mulia setelah Al-Quran, seperti itu. Nah, jadi sumber hukum akidah Islam yang pertama adalah Al-Quran, kemudian yang kedua adalah Al-Hadis atau Sunnah. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu cinta kepada kita sebagai umatnya, begitu bangga Rasulullah kepada kita semua. Bahkan Rasulullah saking cintanya melebihi cinta kedua orang tua kita. Rasulullah memberikan 2 pusaka yang paling berharga dibandingkan dunia dan seisinya. Ketika Rasulullah berwasiat dan meninggalkan pusaka tersebut, pasti di situ memiliki keutamaan yang besar. Di sana ada faidah yang sangat besar. Dan tentunya Rasulullah ingin umatnya bersama beliau. Makanya kita senantiasa harus berpegang teguh kepada warisannya. Apakah itu? Ayo kita lihat dan kita baca bersama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan, kitabullah wa sunnah rasulih. Aku telah tinggalkan pada kamu 2 perkara. Ketika kita semua berpegang teguh kepada keduanya, maka kita tidak akan pernah tersesat di dunia ini. Dan keduanya adalah kitabullah, Al-Quran, dan As-Sunnah, Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini hadis sahih, banyak yang meriwayatkan. Salah satu di antaranya adalah Imam Malik, Al-Hakim, Al-Baihaqi, Ibnu Nasr, dan Ibnu Hazm. Bahkan disahihkan oleh ulama-ulama sekarang. Salah satunya adalah Syekh Salim Al-Hilal. Ya. Begitu berharganya wasiat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa berpegang teguh pada keduanya, dan kita bisa berkumpul kembali bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku yang disayangi Allah Subhanahu Wa Taala, Ustadz haturkan terima kasih banyak karena antum sudah membersamai Ustadz dalam bahasan materi akidah Islam. Mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan bermanfaat, dan yang lebih utama adalah bisa ditanamkan dalam diri kita serta diamalkan dalam keseharian kita. Dan akhirnya Ustadz ucapkan jazakumullah ahsanal jaza, semoga bermanfaat, dan kita bertemu di pertemuan yang akan datang. Apabila ada
kesalahan itu murni datangnya dari Ustadz, dan apabila itu bermanfaat itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.